Selamat siang Pak David dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Resiko Kelaparan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rensya Olivia. Nama saya Edwin Yang. Nama saya Jason Tri Pratama. Dan nama saya Teresia Gloria. Slide pertama, pendahuluan. Pendahuluannya, kelaparan terjadi akibat kekurangan asupan makanan yang cukup, di bawah 1.800 kalori per hari, dan dapat menjadi masalah kronis yang menghalangi kehidupan sehat dan produktif. Penyebab utamanya meliputi kemiskinan yang membatasi akses terhadap makanan bergizi, serta konflik, perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan kebijakan yang tidak mendukung. Kondisi ini memperburuk distribusi pangan dan meningkatkan risiko malnutrisi. Solusi komprehensif yang memperhatikan berbagai faktor tersebut diperlukan untuk mengatasi kelaparan global. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif untuk menggali persepsi masyarakat lokal tentang kelaparan. Langkah pertama adalah riset awal untuk memahami konteks dan mengidentifikasi kelompok terdampak. Diikuti dengan wawancara dan diskusi kelompok terarah atau FGD. Hasilnya akan dianalisis untuk menyusun materi edukasi yang relevan, yang kemudian disosialisasikan melalui tokoh masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan validasi dari komunitas. Ap- Apa itu kelaparan? Kelaparan itu rasa nggak nyaman di tubuh karena kurang makan atau energi dari makanan yang cukup. Kalau terus-terusan kurang dari 1.800 kalori sehari, ini bisa menjadi masalah serius. Kalau terus kelaparan, tubuh nggak bisa berfungsi maksimal. Kita nggak bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi ini bahaya banget buat kualitas hidup dan kesejahteraan orang banyak. Penyebabnya yang pertama kemiskinan, konflik, yang kedua konflik, perubahan iklim, yang terakhir kebijakan tidak mendukung. Penyebabnya beragam, tapi kemiskinan menjadi akar yang utama. Konflik dan perang bikin distribusi makanan terganggu. Perubahan iklim bikin hasil panen menurun dan kebijakan kadang nggak berpihak ke yang butuh kayak petani kecil. Dampak kelaparan yang pertama kekurangan gizi, yang kedua meningkatkan risiko penyakit, yang ketiga gangguan stres pasca trauma, yang terakhir pertumbuhan terhambat. Lalu kita ada hasil penelitian. Jadi metodenya itu adalah pada pendekatan kualitatif. Cara kita itu mewawancari mendalam dan mendiskusi bareng warga. Fokus kita mencari tahu apa yang warga pikirkan dan rasakan soal kelaparan. Dengan cara ini kita bisa dapat pandangan dari masyarakat langsung. Jadi hasilnya solusi yang dibuat bisa lebih sesuai nama kebutuhan mereka. Langkah pertama adalah memulai riset untuk mengerti kondisi lokalnya bagaimana. Lalu kita mencari tahu siapa saja yang terdampak. Lalu kita mengumpulkan data lewat wawancara dan diskusi. Nah, langkah-langkah ini penting biar kita bisa benar-benar mengerti masalah dari akarnya. Enggak cuma nebak untuk solusi yang enggak relevan. Lalu solusinya itu, yang pertama adalah pendekatan yang lengkap. Tidak hanya fokus ke satu masalah. Kedua adalah mengedukasi warga dengan melibatkan tokoh lokal biar lebih nyambung. Lalu biar efektif, solusi harus melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan penyebab-penyebabnya. Lalu edukasi juga penting, yang harus dibuat gampang dipahami agar eh, masyarakat lokal paham di lapangan. Oke, selanjutnya ada penemuan penelitian.
SDG bertujuan mengakhiri kelaparan yang diukur dari proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah 1.400 kalori per hari. Di Indonesia, proporsi ini cukup tinggi antara 2017 sampai dengan 2019. Penelitian 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa pengeluaran makanan dan harga beras berpengaruh signifikan terhadap kelaparan, sementara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk miskin tidak. Pendidikan tersier menurunkan indeks kemiskinan dan kelaparan, sementara pendidikan sekunder tidak. Diversifikasi pangan lokal penting untuk kesejahteraan pangan. Meskipun Indonesia masih memiliki IKK yang tinggi di Asia Tenggara, ketahanan pangan dan sektor pertanian berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kelaparan adalah masalah besar yang disebabkan oleh kemiskinan, konflik, perubahan iklim, dan kebijakan yang kurang mendukung. Dampaknya bikin orang kekurangan gizi dan gampang sakit. Penelitian menunjukkan harga beras dan pengeluaran makanan sangat berpengaruh. Sementara pendidikan tinggi bisa menurunkan indeks kemiskinan dan kelaparan. Pangan lokal dan pertanian berkelanjutan menjadi solusi penting. Meski indeks kelaparan turun, masalah ini masih sulit diatasi, jadi perlu pendekatan yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.